anjing FOMO gitu. Iya. Kira-kira love language-nya apa nih? Berantem apa gimana kalau sama Anabulnya? Dia deketin aku sambil bilang, kayak pegang gini kayak. Iya, dan bisa jangan adopsi hewan kalau emang nggak ada komitmen untuk mengadopsi selamanya. Halo Sobat Fauna, kembali lagi bersama Rani tentunya hanya di Cerita Fauna. Yeay. Aduh, hari ini nervous banget karena bintang tamu kita itu host. Terus udah gitu salah satu pageant juga kan, beauty queen juga gitu kan. Apalagi lebih senior daripada saya, luar biasa. Langsung aja kita sambut Kak Verta. Boleh diperkenalkan dirinya, kita sebutannya Sobat Fauna. Oke. Ya, jadi Sobat Fauna yang ada di rumah, this is Kak Verta. Silakan Kak. Thank you Kak Rani. Ya. Hi, I'm Verta. Aku sekarang study and work in fashion industry dan juga aku kerja di media as a sportcaster. So far kurang lebih kayak gitu. And now banyak orang tuh nggak tahu kalau aku ternyata ada Anabul. Animal lover gitu sih. Jadi salah satu pet parents ya, Iya. ya gitu kan. Ibu baru ya. Ibu baru, betul. Bukan yang ahli hewan gitu ya. Nah, ini Aku seru cuma banget suka nih. aja sama Iya, anabul. sama Anabul ya. Ini seru banget karena kan kita juga nggak selalu harus ngomongin sama yang ini kan, harus yang udah expert gitu-gitu kan. Kan ini kayak pengalamannya gimana nih punya Anabul baru. Jenisnya apa? Oke, aku pudel. Pudel. Warna apa? Aku warnanya tuh party gitu. Kita panggilnya party pudel karena warnanya yin yang hitam dan putih. Oh, gitu. lucu banget, itu susah loh ya. Iya, benar. Dapetinnya. Iya, lumayan. Udah berapa lama ini punya? Oke, aku baru adopt itu Oktober tahun lalu 2025. Oke. Terus perasaannya gimana? I'm so happy. Aku nggak nyangka aku bakalan sesuka itu dan aku rasa aku sebagai co-parent kayak yang posesif deh. Oh ya ampun. Iya, kayak nyari ini anak mana gitu. Oh kan. gitu. Jadi ibu-ibu ini ya, ibu-ibu takut Iya. kehilangan anaknya Betul. Aku bisa dibilang gitu kali ya. Oh gitu. Iya. Biasanya itu kalau ibu-ibu macam jenis itu tuh ibu-ibu yang suka panic attack deh. I think iya. Jadi anaknya nggak mau makan dikit, aduh ini kenapa nih? Iya, itu betul. Aku sampai kayak tanya sama dokter gitu kan. Ini kenapa? Namanya kan Mignon ya. Oh, Namanya wow. So Mignon gitu kan. Lucu banget. Ya. Mignon kan artinya cute gitu. Aku tanya sama dokter yang ini, "Dok, ini kenapa ya dia makin kesini kok susah makannya?" Biasanya kita kan jam 6 pagi setelah aku treadmill kayak jam 5-an gitu. Jam 6-an aku turun ke bawah, aku ngelihat aku taruh tuh makanan, habis itu aku turun lagi. Udah habis. Biasanya habis, tapi most likely lately ini dia nggak habis. Aku nggak tahu kenapa. Terus aku tanya, nggak apa-apa, ini biasa, ini udah mulai gede nih anak ini gitu, nggak usah khawatir, masih oke kok. Yang penting kasih makan. Habis itu dia makan lagi nggak masalah, itu masih oke. Masih oke. Oh oke, fine. Berarti ada perubahan-perubahan gitu ya. Iya. Berarti nggak cuman kayak manusia gitu kan. Iya. Manusia kan kayak lagi mood nggak? Lagi mood-moodan, bener. Jadi kayak gitu. Iya, karena kan mereka juga punya suasana hati ya. Yes. Mungkin saat itu lagi nggak suka diajak main atau dicuekin, terlalu sibuk. Itu ngaruh, dia jadi ngambek aslinya. Bisa jadi sih. Iya, gitu. Jadi kayak Anabul juga punya perasaan kan, mereka kayak, ih kok mama kok nggak pegang aku sih? Aku ngambek deh biar diperhatiin. Kayak gitu. Jadi dia ada punya rasa kayak gitu. Nah, ini menarik banget, apalagi untuk paw parents yang masih newbie atau masih baru untuk merawat Anabulnya. Kalian bisa aja langsung download aplikasi Fauna karena kita punya Fauna Care di mana untuk kita bisa konsultasi mengenai newborn dan juga gimana sih basic-basicnya itu di aplikasi Fauna, namanya Fauna Care. Jadi nanti tinggal milih aja mau konsultasi dengan dokter mana. Penasaran? Langsung di-download. Nah, terus udah gitu kira-kira kebutuhannya gimana? Lebih mahal Anabulnya apa maminya? So far masih aku ya.
Masih aku ya. Masih aku ya, nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh melebihin aku. So far masih oke sih. Tapi berasa nggak punya Anabul itu ternyata, wah kok ternyata mahal ya ininya gitu. Iya sih, cuman oke lah. Karena Oke memang lah. worth it lah, suka Oke, gitu. Jadi, karena suka ya. Cobain anjing gede coba. oh, kita ada plan buat ke sana sih. Yes, Aku mau. cobain anjing gede kan. Makannya aja bisa 250 gram daging sekali makan. Iya, yang paling aku concern itu sih lebih dia buang pup ya. Lebih Oh, kan iya. kalau semakin Gede, anjing yang besar betul. kan besar juga kan. Kalau yang kecil masih oke lah, I can tolerate gitu Iya, kan. iya. Emang itu kita perlu space khusus sih. Kalau kita Iya, makin iya. besar Anabulnya, kita harus punya space khusus sih. Dan juga paling enggak kita punya taman. Which is Betul. itu bisa buat ajakin main-main Betul, kayak gitu. Dan perawatannya kan juga lebih mahal. Ini aja pasti kayak apa pudelnya ini gatal stroller. Beli stroller ya kan? Gatal ini bajunya ini. Iya, iya. Aku paling gatel mainan sama baju. Aku kayak oh my god, this so cute. Aku mau beli check out gitu, habis itu oke, add to cart gitu. Aku jadi kayak oh my god, ini kayaknya aku yang mania deh. Iya, jadinya obses kan gitu. Nah, terus kira-kira love language-nya apa nih? Berantem apa gimana kalau sama Anabulnya? Dia so far sih kayak aku kan suka masak juga. Jadi aku kalau di dapur dia suka dibawa gitu. Habis itu dia kayak manjat-manjat gitu, crawling gitu. Dia lah. mau tahu ya, Iya, dia mau kepo. kepo. Iya, jadi dia physical touch ya kalau kita bahasa orangnya kan. Karena kayak mau ngapain aja mau ikutan. Betul. Mau megang Dia kayak sambil mau anjing megang. FOMO gitu. Iya, bilangnya. mau ikut-ikutan gitu. Terus udah gitu kira-kira kalau misalnya ada perubahan nggak kalau misalnya sebelum sama sesudah punya Anabul nih untuk di diri sendiri gitu? Oh, aku lebih apa ya? Bisa dibilang kayak lebih aku udah nggak sendirian loh. Aku ada yang lain lagi nih. Lo harus peduliin juga, harus care juga gitu. Jadi kayak lebih apa ya? Lebih gimana bilangnya ya? Kalau kita lagi ada something baru kan kita harus benar-benar ngeh nih. Iya, Oh, ada bener. yang something new nih gitu kan. Kalau sebelum dia ada kan kayak Ya bodo amat udah, lah, iya. gitu. Kalau stres ngelihat Anabul suka rilis gak bisa rilis sama main? Oh iya, to be honest, lebih kayak kita lagi sad kan. Kalau animal itu kan lebih pintar baca emosi Iya, iya, dan ngerasain. juga lebih ngerasa kita lagi kenapa, nada kita juga berubah, dia juga tahu gitu. Menurut aku iya sih, 100% ya. Iya, karena kan mereka itu kalau udah bonding ya sama kita, apalagi dari umur berapa adopnya? Adopt aku umur 2 bulan ya. 2 bulan. Itu 2 dari baby banget sih. Yes, betul, Itu bondingnya akan lebih kuat pasti. Kalau ada sedih, marah, pasti dia udah bisa langsung ngerasa sih. Iya benar banget, dan aku ingat banget ada momen yang mana aku kayak lagi apa ya, capek banget after a long day gitu, kayak terus aku kayak deketin dia gitu, terus ya ada kayak nangis dikit gitu ya, terus kayak dia deketin aku sambil bilang kayak dia kayak pegang gini kayak Iya, don't be sad. gitu, oh my god. Iya, soalnya memang mereka itu bisa menyerap energi negatif atau stres kita. Anabul itu dia bisa merasakan dan dia menyerap. Makanya kalau misalnya kita lagi sedih, dia deket-deket sama kita, nanti dia bisa tidur. Karena habis capek menyerap energi negatifnya. Oh, I see. Iya, jadi kayak gitu. Aku juga punya kucing. Cuman kalau kucing aku ini agak-agak ini ya, agak-agak nggak tahu diri kalau yang ini kan. Sama aku juga. Iya, ini agak-agak nggak tahu diri gitu. Jadi kalau kucing aku sedih, atau aku capek, dia pasti langsung tidur itu di dada aku. Oh my god. Iya, dia tidur di dada aku atau di sebelah aku gitu, nggak mau pergi gitu. Karena dia ngerasa kayaknya aku butuh nemenin dia nih gitu. I see. Heeh. Nah, ini kan kayak ya mungkin meskipun udah di tahun 2018 ya, yang waktu Miss Earth itu 2018 ya, tapi kan masih tetap aja namanya beauty queen gitu kan, kayak pasti akan mempunyai kepedulian dengan lingkungan sekitar kan gitu. Nah, salah satunya apalagi di dunia Anabul ini kan sekarang lagi banyak ya isu-isu animal welfare. Kira-kira kalau melihat isu-isu animal welfare di Indonesia ini gimana? Terus PR-nya ini mana yang kiranya harus diberesin duluan nih dari sekian banyak yang kakak tahu?
tentang animal welfare? Oke, so far kalau buat aku pribadi is too kompleks ya. Apa ya, terlalu rumit juga, terlalu compact juga, nggak bisa yang dibedah one by one, dimulai dari akar mana dulu, kita juga nggak tahu ya. Kalau aku pribadi sebagai apa yang punya anabul baru, I cannot talk too much karena menurut aku pribadi yang sepengetahuan aku, so far ya dimulai dari diri kita sendiri ya. Dimulai dari kita sendiri dengan cara apa ya, kalau ada yang kucing lewat atau yang kayak gimana yang merasa kayak ya sorry tuh sih kayak habis tabrak gitu ya, ya udahlah coba aja dipinggirkan gitu loh. Itu small things really matters Iya, menurut aku. iya. Jadi memang kepedulian itu muncul memang dari diri sendiri dulu ya. Tapi sedih nggak sih kalau misalnya ngelihat kasus-kasus ada anabul yang dipukulin, I mean like si dog yang dipukulin, terus kucing yang ditendang, dilempar. Of course. Kayak gimana sih perasaannya kalau melihat yang kayak gitu? Jujur sakit hati ya, cuman ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain juga, kita nggak ada rights buat yang kayak gimana gitu kan. Kita cuman mau negur juga, apa sih ini kan anjing gue gitu kan, itu kan kucing gue, terserah gue, kita juga nggak bisa apa yang ngelakuin yang lebih untuk itu. Cuman kalau untuk diri kita sendiri ya udahlah, jangan kayak gitulah kitanya gitu kan. Mulai dari diri sendiri ya. Soalnya kan itu cukup sensitif ya kalau kita berbicara tentang animal welfare, apalagi soal pet owner itu kan kita udah ngomongin soal apa B2B lah ya gitu kan. Takutnya malah kesinggung jadi berantem. Iya. Betul? Manusianya yang ada berbicara soal anabul ya kan. Nah kalau untuk bicara soal karir nih, kalau misalnya gitu kan ditawarin program, tapi programnya hewan gitu, kira-kira mau nggak? Mau aja sih. Berarti nggak takut dong sama hewan-hewan kayak ular misalnya kayak gitu? Ular masih oke, tapi kalau ulat enggak. Ulat enggak, aku geli banget. Iya, kayaknya nggak ada program pegang ulat deh kalau itu. Iya. Terus kalau misalnya berarti emang berani, emang suka ya? Suka. Jadi nggak cuma kira-kira kalau misalnya nanti ada gitu kan, ada pegang ular, ada ini atau datang ke penangkaran hewan kayak gitu, nggak ada masalah ya? Nggak ada sih. Seru banget, padahal looknya nggak sporty banget, girly banget tapi berani. Aku ular agak geli. Aku suka sih. Aku paling suka pergi ke kebun binatang aja. Oh wow. Kalau aku paling suka ngerjain soal binatang, beda ya. Cari duit dan healing gitu kan. Terus udah gitu kira-kira kalau misalnya terjun lagi ke dunia pageant, masih ada minat nggak terus? Sekarang kan ada nih, kan dunia pageant udah ada yang nggak ada batasan umur kan. Itu kan bisa gitu kan, which is 30 pun bisa gitu. Kira-kira ada minat gitu? Ada. Wow! Ada, masih ada. This year? Ada dong. Luar biasa loh. Tapi yang ajang apa nih kira-kira? Yang pasti bukan yang satu itu, yang ada kategori umurnya. Oke, itu udahlah ya yang itu. Aku pun juga nggak bisa itu. Itu dia makanya susah. Berarti yang ini ya. Yang universe. Yang ini dan ini. Yang ini dan yang ini tuh yang mana ya? Seru banget. Aku juga kayak seneng banget bisa sharing sama new parents gitu kan. Karena aku juga seneng diundang di sini padahal aku baru. Aduh, sama-sama. Jadi kita itu kan memang punya aplikasi yang khusus untuk hewan. Kita ada Fauna Care yang tadi aku udah cerita, itu untuk dokter, untuk kita bisa berkomunikasi atau telemedicine dengan dokter hewan. Jadi kalau ada panik-panik, nggak sempat untuk ke dokter, bisa langsung di situ. 24 jam tergantung dari si dokter tersebut buka prakteknya. Nah itu bisa nanti video callan juga. Terus udah gitu bisa ada yang namanya foundation. Jadi itu penggalangan dana untuk hewan-hewan yang terlantar. Saat ini kita lagi ada program untuk membantu hewan-hewan korban bencana yang ada di Aceh dan Sumatera. Dan kita ada adoption yang tadi aku juga udah ceritain sebelum kita on cam kan, supaya nggak ada lagi hewan terlantar gitu kan. Karena kan di Indonesia itu kadang orang itu kalau udah bosen ya, makanya ini sih
yang jadi catatan banget, jangan adopsi hewan kalau emang nggak ada komitmen untuk mengadopsi kalau belum selamanya. siap gitu ya. Betul, karena kan siap itu nggak cuma suka terus ambil kan, tapi siap uangnya, bener nggak? Betul. Buat pakan ya kan. Terus juga di kita selain itu juga ada fauna shop, di mana itu kita menjual untuk kebutuhan hewan gitu. Tapi kita punya TNC yang khusus nih, supaya yang dijual atau seller-sellernya tuh trusted, nggak ada lagi yang namanya makan makanan oplosan. Oke. Kayak gitu. Tapi udah pernah sakit belum kalau anabulnya di rumah selama ini? Kalau so far anabul saya sakitnya nggak yang gimana, palingan dia ada kayak apa ya, luka kering gitu doang sih. Sebentar ya. Luka keringnya kecakaran ya? Tinggi ya, benar sih. Karena kan mereka main kan. Betul. Nah, saya kan di rumah kan ada kayak kolam ikan juga gitu kan. Nah, dia waktu saya kasih makan ikan saya gitu kan, dia tuh suka kayak deketin gitu loh. Habis itu kan kalau ikan koi, kebetulan di rumah kan ikan koi. Nah, ikan koi itu kalau makan itu kan kayak Di atas. iya, di atas, dan Kelihatan. ikan Gini. iya, makanannya tuh suka kayak Nyembur keluar ke atas, gitu. iya. Betul. Nah, itu suka dimakan sama anjing saya minyon. Oh, makanin itu. Iya, si dia tuh suka. peletnya. Betul. Jadi kamu gimana sih, Nak? Makanya nggak tahu saya juga. Terus habis itu kan aku bilang minyon no, aku bilang. Habis itu dia mundur. Mungkin Setelah suka itu, main itu. Iya, habis itu kan banyak semut akhirnya kan. Habis itu dia kayak gatal atau gimana, aku juga kurang tahu. Oke. So far sih oke, aman sih. Aman ya. Ya yang penting karena kalau anabul itu kan dia nggak terlalu lembab juga gitu kan. betul. Takut nanti juga jamuran kayak gitu kan. Kalau suka ngeliatin itu kayaknya dia mau jiwa insting feedingnya kan masih tetap ada kan. Tapi dia takut air. Iya, Jadi ini kira-kira nih ya kalau misalnya kita tantang nih, kita ada games kayak untuk kayak kira-kira opening gitu kan. Opening di podcast ini dengan gaya-gaya. Hostnya boleh nggak nih? Boleh, special for you. Thank you so much. Jadi kan kayak formal, yang versi formal, yang versi santai. Terus yang versi gosip. Oke. Ya kan? Gimana coba ya kan? Langsung mengkhawatirkan ini ya kan? Terganti nanti saya. Jangan, nggak boleh. Masih paten. Boleh silakan. Yang pertama dulu yang formal. Oke, ini programnya namanya Fauna ya. Fauna ya. Fauna. Cerita fauna. Audiensnya Sobat fauna. Sobat Fauna. Yes, sobat fauna. Oh, oke, di situ. Ya. Oke, hai, selamat siang Sobat Fauna. Selamat datang kembali di Fauna aplikasi ya. Nah, kali ini kita akan membahas seperti apakah cara bonding dan gimana kalau kita perasaannya punya anabul yang baru, dan gimana juga kalau tiba-tiba anabulnya gak suka makan. Nah, kita akan membahasnya sejauh apa dan lengkapnya seperti apa, details pastinya bersama Rani. Wow, hai. Langsung loh, ini otaknya kayak main bola ya rasanya ya gitu kan. Terus berikutnya yang mungkin lebih ini nih, lebih pagi-pagi gitu kan, yang santai gitu. Hai, selamat pagi Sobat Fauna, selamat datang kembali di Fauna aplikasi. Nah, kali ini Verta nggak akan sendiri untuk membahas seperti apakah anabul-anabul yang suka gigit-gigit sandal. Nah, itu paling nyebelin banget. Yes, memang benar. Nah, kayak gimana kalau kita membahasnya jauh lebih lengkap lagi dan details pastinya seperti apa bersama Rani hari ini. Hai, pagi. Luar biasa. Seru ya, emang beda-beda ya. Ini aku harus belajar ya. Jangan cuman bahasa ngondek doang nih aku ya kan. Yang berikutnya yang lebih gosip gitu kan. Selamat pagi Sobat Fauna. Nah, Verta kali ini berada di program yang pastinya seru banget dan spesial. Kali ini pagi-pagi di Fauna aplikasi. Nah, Fauna aplikasi ini apa sih? Fauna aplikasi ini sebuah aplikasi yang menggambarkan tentang bagaimana kita merawat anabul, tips-tipsnya juga, dan seperti apa pula jenis-jenis anabul, dan pastinya di sana juga ada dokter-dokter yang bisa menjawab semuanya pertanyaan kalian semua. Nah, seperti apa keseruannya? Ikuti ya yang satu ini. Wow, aduh keren banget. Emang multitasking
multi talent ya. Jadi dari kepribadiannya sama kerjanya emang beda ya. Kalau aku biasa kerja sama hewan sih Kak, jadi udah nggak biasa nih aku basa-basi gitu. Nggak apa-apa. Aduh, seru banget. Terima kasih banyak udah berbagi dan juga sharing. Kak Verta, nanti kalau misalnya mau terjun lagi ke dunia pageant, saya nitip salah satu advokasi, semoga dibawa animal Oke, welfare thank ya you. kan. Terima Semoga nanti bisa join bergabung ya kan. Oke. Tapi kira-kira apakah di tahun ini atau tahun depan? Kayaknya tahun ini sih. Oh wow, serius? Doain Oh, ya. iya ampun. Kira-kira kalau dari looknya, aku mengidentifikasi mau masuk ke Inisial aja. inisialnya U. Enggak sih. Oh enggak ke U. Nanti ada Kak Rani. Kak Rani kan tim hore. Aku kan tim hore saja. Terus apa ini? Ya masih S. consider sih. Oh, G. BCD ya. Aduh ini seru banget. Terima kasih banyak Kak Verta. Thank you juga. Nanti kalau misalnya ada mau tanya-tanya boleh. Nanti bisa langsung di-download juga aplikasi Faunanya. Sobat Fauna yang ada di rumah juga jangan lupa buat di-download, dicobain aplikasinya. Boleh kalian kalau mau ada kritik dan saran komen langsung bisa ke sosial media kita yang ada di Instagram atau bisa langsung di kolom komen atau nanti ada juga nomor CS-nya. Jadi buat kalian semua para pecinta Anabul atau yang baru mau belajar atau new parents seperti Kak Verta, langsung aja di-download aplikasi Fauna, dicobain juga ngobrol-ngobrol di forumnya karena pertanyaan kalian bisa dijawab di sana. Kak Verta, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Sampai Kak bertemu Rani. lagi, nanti sehat selalu. Amin, Dan you too. juga sukses pokoknya nanti sampai ketemu kita di event berikutnya. Amin. Terima Terima kasih.